Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya adalah, perkenalkan sebagai peserta workshop Pekerti Banten tahun 2020. Nama saya Ade Muslimat. Baik, di sini saya, akan mencoba sedikit, memberikan, slide, video analisis tentang teori belajar dan teori motivasi. Baik, coba, kita akan mulai bicara tentang teori belajar. Teori belajar ini kita mengenal ada beberapa aliran atau mazhab. Yang pertama adalah mazhab tentang aliran tingkah laku, adalah menekankan dari hasil proses belajar. Kemudian yang kedua, aliran kognitif yang menekankan proses dari belajar tersebut. Dan yang ketiga adalah melalui aliran humanistik, yaitu menekankan isi dari apa yang dipelajarinya. Keempat adalah aliran atau mazhab konstruktivistik, yaitu di sini teori belajar dengan cara membangun. Kemudian yang kelima adalah aliran atau mazhab sibernetik. Ini adalah menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Teori belajar dan penerapannya kita mengenal ada 3 macam. Yang pertama teori belajar, kemudian teori instruksional, dan ketiga adalah penerapan dalam proses belajar mengajar. Dalam teori belajar yang pertama, di situ ada hal-hal yang mencakup dengan penerapan melalui deskriptif, asumsi dasar, pengertian belajar, tujuan belajar, dan juga kritik. Dan yang kedua, teori instruksional. Ini dipengaruhi oleh teori belajar, terapan atau praktisi, dan model-model proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah penerapan dalam PBM. Ini ada beberapa hal yang menjadi faktor, yaitu tergantung pada pengaruh teori belajarnya, keterampilan, dan juga langkah rinci dari proses belajar mengajar tersebut. Baik, lanjut kita masuk ke motivasi. Ya, kenapa motivasi itu harus kita bangun setiap waktu, kita harus lakukan setiap hari? Ya, motivasi itu adalah ibarat mandi yang harus kita lakukan setiap hari. Kenapa? Karena memang itu harus kita pupuk terus supaya kita semangat dalam melakukan belajar. Masuk dalam fungsi motivasi adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin kita capai, yang jelas tujuan yang baik ya. Kemudian yang ketiga, untuk menyeleksi perbuatan, dan yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bapak Ibu, para peserta workshop Pekerti tahun 2020, masuk kita dalam cara menumbuhkan motivasi. Itu ada beberapa hal yang bisa kita berikan untuk peserta atau anak didik kita. Yang pertama adalah dengan memberikan angka, skor atau nilai. Pasti akan mereka bangga dengan nilai yang baik, nilai yang bagus, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan cara memberi hadiah, entah itu trofi, piala, atau hadiah berupa barang-barang perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kompetisi. Kita berikan kompetisi, mengikuti kejuaraan ini, itu, dan ini, dan lain sebagainya, supaya mereka lebih semangat lagi untuk motivasi belajarnya. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan motivasi dengan cara memberi pujian. Pujian itu adalah berhak mereka mendapatkannya, karena itu juga salah satu untuk menumbuhkan motivasi dalam belajarnya. Untuk kesimpulan teori belajar, kita bisa berakar pada psikologinya, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan itu melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang jelas memang pada teori belajar ini tidak ada satupun cara belajar yang ideal. Itu memang harus disesuaikan dengan segala situasi kita, kondisi belajar kita. Kita buat senyaman mungkin bagaimana cara anak-anak kita untuk belajar supaya
lebih comfort, lebih asik, dan bisa diterima dengan baik apa materi-materi yang kita sampaikan. Baik, itu saja dari saya, peserta workshop Pekerti Banten tahun 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi dengan saya Ade Muslimat.